الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وذر إلى ربك يومئذ المستقر. Challenge buat ayah bunda. Siapa yang bisa dari mulai ayat 1 sampai ayat terakhir tuh kita pelajarin. Angkat tangan. Bunda Eli, coba Bunda Eli. Buka mic-nya Bunda Eli. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر وجمع الشمس والقمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر يومئذ المستقر إلى ربك يومئذ المستقر يومئذ ditambah dengan nil jadi yaumaidzinil ya ila rabbika yaumaidzinil mustaqar. Nah, Allahumma bil Quran. Insyaallah. Surat Al-Qiyamah, Al-Insan, Al-Mursalat keren-keren dan semua ayat-ayat Allah keren-keren. Jadi kalau ayah bunda nikmatin dalam sholat, apalagi udah bisa ngajarkan, wah enak. Jadi nikmat. Dan mudah-mudahan sampai ayat terakhir nih, kita sampai ayat ke-40 bisa menikmati itu dalam satu rakaat. Jadi mudah-mudahan bisa nikmat. Ntar pas lagi, kalau lagi sholat di Cianjur yang tanggal 24-25 rombongannya Ustazah Nani, Bunda Raka, Oma, segala macam, boleh request nanti mau diimamin sholat apa. Pokoknya satu rakaat Al-Kahfi boleh, rakaat kedua Yasin boleh. Pokoknya yang udah dihafal aja sama kita.
Jadi sambil dinikmatin. Jadi kalau udah hafal, dipakai sholat, diresapin, dinikmatin, itu mantar lupa tuh. Lupa, pokoknya udah lupa segala-gala. Nikmat aja, kayak lagi ngobrol sama Allah. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Kemarin kita udah bicara faida bariqal basor, kalau mata terbelalak, wa khasafal qamar, cahaya bulan redup, wa jumi'asy syamsu wal qamar, matahari bulan dikumpulkan, disatukan, ditubrukkan, alam semesta hancur berantakan. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Manusia hari itu baru mau kemarin nantangin. Ayyana yaumul kiamah, kapan hari kiamat? Nah, begitu sudah terjadi, maka kemana bisa lari? Dan mau lari, dikasih tahu sama Allah. Intoliku ila dillin di thalathi syu'ab. Nah, itu. Mau lari, lari aja, kata Allah. Kepada naungan yang memiliki 3 cabang. La zalili wa la yuni minal lahab. Nggak ada tuh naungan. Dan nggak bisa nangkal panasnya api itu. Intoliku ila zillin di salatitu abla zalilu wa la yuni minal lahab. Innaha tarmi bisyararin kal qasar. Ka'annahu jimalatun sufur. Ini kan nanya nih mereka, ainal mahfar, mau pergi kemana? Dikasih tahu sama Allah, intoliku. Sono, pergi. Perginya ke sini. Ila zillin di salasi suar. Nah, itu pertanyaan mereka di surah Al-Qiyamah dijawab sama jawaban Allah. Disuruh lari di surat Al-Mursalat. Intoliku. Ainal mahfar. Kalla la wazar. Enggak ada. Hari itu tidak ada naungan. Hari itu enggak ada tempat untuk berlindung. Ila rabbika yauma idzinil mustaqar. Di hari itu tempat kembali cuma satu. Allah. Mau kemana aja sama. Dan ibunda, hari itu enggak ada gunung. Hari itu terbuka langit, terbelah. Hari itu bumi semuanya rata. Jadi gedung-gedung enggak ada, semuanya rata. Kalau dalam surah An-Nazi'at, faidahum bisahir. Nanti cari sama ya bunda. Faidahum bisahir. Tiba-tiba mereka ada dalam dunia yang baru. Dunianya sama, buminya sama, tapi bentuknya lain. Jadi padang mahsyar tuh di sini bunda, di dunia. Kalau pengen lihat lagi dalam surat Al-Zalzalah, iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbar. Hari itu semuanya hancur dan bumi cerita tentang kisahnya bersama manusia. Dia cerita. Rupanya bumi ini punya memori yang banyak tentang manusia. Manusia yang dari dulu sampai sekarang. Termasuk model kita nih. Nanti bumi bakal bersaksi. Kita yang berjalan, apakah jalannya dengan hudu atau dengan sombong. Kita yang berpakaian, para pakaiannya pantas atau tidak. Kita yang ibadah atau yang tidak ibadah. Yang taat atau yang maksiat. Yang soleh, soleha atau yang kafir, kafirah. Bumi itu bersaksi. Bumi cerita. Jadi, yauma idzin tuhaditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Buminya cerita. Dan nggak ada lagi tuh tempat untuk berlari. Mau lari kemana? Rumah. Udah nggak ada rumah kita. Dan ayah bunda berlindung di rumah tuh bukan pilihan yang tepat. Tanya aja sama semua orang yang merasakan bencana. Apakah itu tsunami, apakah itu banjir, apakah kebakaran, apakah gunung meletus, apakah mereka berlindung di rumahnya? Jawabannya enggak. Padahal selama itu
Manusia berlindung, merasa tempat berlindungnya adalah rumah. Kemana tuh? Ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Jadi kepada Rob. Kalau di hari kiamat tuh baliknya ke Allah. Kalau di setiap bencana, kalau ayah bunda sudah pernah ngalamin, dan saya alhamdulillah sudah berapa kali sering hadir di tempat-tempat bencana, itu yang paling rame jadi tempat pengungsian adalah masjid. Jadi sering saya bergumam dalam hati, andai kita semuanya tahu, kita harus makmurkan masjid. Jadi, tapi manusia kalau dalam kondisi sempit aja. Kalau dalam kondisi gawat, dalam kondisi bencana, baru datang kepada Allah. Ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Nah, karena itu, ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti nggak berhenti-berhenti ini. Cerita tentang gawatnya hari kiamat sampai ayat 15. Ayat 1 sampai 15 itu ayah bunda, nah itu adalah fakrah pertama. Jadi babak pertama Allah cerita tentang hari kiamat. Dan nanti mulai ayat 16 dikasih tahu Allah tentang teknik belajar Al-Quran. Dan kenapa tiba-tiba habis ngomong hari kiamat kok bicara tentang Al-Quran. Salah satu yang bisa membuat kita selamat di hari kiamat, nah, mereka yang menjadi sahabat Al-Quran. Innal hadzal Qur'an ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, nanti cari sama ayah bunda. Ini Al-Quran ini nanti di hari kiamat akan datang sebagai syafi'an, pemberi syafaat, penolong. Buat siapa? Buat para sahabatnya. Siapa sahabatnya? Sahabat Al-Quran itu yang rajin baca, mentadaburi, ngerti maknanya, mengulang-ulangnya, mengajarkannya, mengamalkannya. Itu manusia terbaik. Al-Quran akan memberi pertolongan, syafaat buat sahabatnya. Sahabat itu gimana sih sahabat? Sahabat tuh kayak gini. Kalau nggak kelihatan Bunda Lela berapa hari, maka mikirin kemana ya Bunda Lela. Bunda ini kagak kedengeran. Kayaknya belum kedengeran nih suara Pekalongan gitu tuh kira-kira. Jadi suaranya nggak kedengar, kita rindu, wajahnya nggak kelihatan, kita was-was. Dan itu sahabat. Jadi Al-Quran juga begitu. Siapa yang nemenin Al-Quran di dunia dengan berkurangnya tidur, berkurangnya waktu, segala macam, nanti Al-Quran bakal jadi teman yang paling setia. Di mana? Di dunia, di dalam kubur, di hari berbangkit, sampai ngantri ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu babak yang pengen dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat 1 sampai 15, insya Allah nanti gaduhannya nggak nyampe buat para sahabat Al-Quran. Ini buat mereka, orang-orang seperti Abu Lahab, Abu Jahal, kemudian beberapa orang yang mereka menentang Islam, menentang Rasulullah SAW, yang nantangin ayyana yaumul qiyamah, kapan hari kiamat. Nah itu kegaduhannya, kehebohannya buat mereka. Nah buat yang sahabat Al-Quran, nah nanti disiapin sama Allah. Nggak usah di hari kiamat. Saat lagi sakaratul maut didampingi. Saat pertanyaan mungkar nakir nanti diselesaikan sama Al-Quran. Nanti ibu udah cari. Hadisnya meskipun doif, tapi saya berharap pada Allah ini terjadi buat kita semua. Saat mungkar nakir bertanya, man rabbuka wa man nabiyuka. Bayangin tuh, kita ketakutan di tempat yang sempit kayak begitu. Nah, lagi galau, bingung ngejawabnya. Tiba-tiba ada makhluk bersinar yang tampan, yang cantik, yang indah. Lalu kemudian makhluk ini mengatakan, cukup, nggak usah ditanya. Sampai
Al-Quran sampai mungkar nakir sampai bingung. Ini siapa nih? Kita lagi asik-asik nanya, interogasi. Kok dia bilang cukup gitu. Kamu siapa? Jawabannya simple, anak Quran. Saya di Quran. Maka begitu selesai itu kalimat itu, selesai juga ada pertanyaan mungkar nakir dan pergi. Masya Allah. Jadi syafaatnya itu kayak begitu. Ntar ayah bunda cari di kubur. Belum lagi nanti di hari berbangkit. Dan Quran tuh nanti di hari kiamat jemput kita. Yuqalu li sahibul Quran Iqra. Nanti bakal orang lagi dalam kondisi panik semua, tiba-tiba ada jalur khusus. Tangga-tangga menuju surga. Bisa. Tangga dari cahaya. Cuma pakai tiket. Jadi orang-orang yang ahlul Quran tuh kumpul. Wajahnya bercahaya semua. Tiketnya apa? Tiketnya ini. Kata malaikat, Iqra warqa. Bacalah Al-Quran. Dan naiklah ke tangga-tangga surga. Jadi kalau hafalannya Al-Qiyamah 40 ayat, nah naik 40 tangga. Kalau hafalannya Sajadah 30 ayat, nambah lagi itu. 30 tangga lagi 70. Pokoknya tangganya 6.236. Iqra, bacalah. Dan yakin ayah bunda, nggak ada Al-Quran dalam bentuk mushaf di hari itu. Nggak ada juga dalam bentuk digital, di hari itu nggak ada. Jadi celakalah bagi yang suka ngelirik-lirik, ya. Jadi ntar nggak bisa ngelirik-lirik lagi tuh ntar. Jadi tadi kalau saya bilang siapa yang bisa baca nih ayat, Bunda Eli baca, ntar begitu tuh, Iqra, baca. Dalam kondisi kepanikan itu suruh baca tiketnya itu. Jadi setiap ayat naik. Warqa warattil kama turattilu fid dunya. Baca dengan tenang, dengan tartil seperti dulu kau menikmatinya di dunia. Jadi nikmatin ayah bunda. Baca Al-Quran di hari kiamat tuh. Kalau kita di dunia tuh sering menikmatinya, ntar bacanya sambil naik. Fa inna manzilataka inda akhiril ayat taqra'uha. Karena posisimu di surga tergantung sampai ayat mana yang sanggup kau baca. Tergantung sampai ayat mana yang sanggup kau baca. Kalau dikasih Al-Baqarah 286 ayat, nah mudah-mudahan nambah 286 tangga. Kalau dikasih Ali Imran 200 ayat, nah nambah lagi. Jadi insya Allah ntar makin tinggi. Tapi bukan hafalan ya bunda. Kalau hafalan insya Allah lupa. Jadi yang paling nikmat, hafal, tadabbur, kemudian amalkan, ajarkan. Wah itu jadi manusia terbaik. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Nah ayat 1-15 ayat bunda insya Allah bukan buat kita dan kiamat. Nanti itu ayat 16 udah ngasih tahu kepada kita itu teknik belajar Al-Quran yang paling keren. Jadi belajar Al-Quran yang paling keren itu nggak usah dibuat-buat. Itu adalah caranya Rasulullah belajar. Dan itu dikasih tahu ntar sama Allah. Kenapa harus setelah bicara kiamat, bicara Quran, nah nanti relasinya, hubungannya, dikasih tahu sama Allah. Dan dijelasin sama Rasul dengan hadis-hadis yang tadi Usbub sampaikan. Ayah bunda nanti cari. Bahwa para sahabat Al-Quran itu nanti di hari kiamat girang, bahagia. Nanti mudah-mudahan wajahnya seperti di ayat 22. Wujuhu yawma idin nadirah ila rabbiha nazirah. Dah, ayah bunda. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi